Shalom teman-teman semua. Sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu, juga perlindungan-Mu kepada kami semua sepanjang tidur, sehingga kami pada pagi hari ini boleh bangun dengan kondisi tubuh yang sehat, dan juga kami bisa memulai aktivitas kami ya Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu, kiranya Engkau persiapkan hati dan juga pikiran kami, supaya kami bisa fokus untuk mendengarkan renungan pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik teman-teman, untuk tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu apakah mudah menjadi Kristen. Mari kita bersama-sama buka di 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ayat yang ke-8, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Teman-teman, jika semisal teman-teman diberikan pertanyaan, apakah mudah menjadi Kristen? Pasti setiap dari kita punya pandangan dan jawaban masing-masing yang berbeda-beda akan hal itu. Melalui bacaan pada pagi hari ini, kita kembali diingatkan tentang apa itu menjadi orang Kristen. Dijelaskan kehidupan orang Kristen adalah tentang 3 hal, yaitu penguasaan diri, kasih, dan juga saling melayani. Dari ketiga hal tersebut dijelaskan di ayat yang ke-8 tadi bahwa hal yang harus paling ditekankan adalah kasih, yang berbunyi, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, berbicara tentang kekristenan, maka ajaran yang paling pokok dari kekristenan ialah kasih. Tuhan Yesus meneladankan kasih sebagai tindak secara nyata. Kasih Yesus sungguhlah spesial, karena kasih-Nya tertuju kepada orang-orang yang berdosa. Berbeda dengan kasih manusia sendiri adalah kasih karena. Jadi kita mengasihi seseorang karena mungkin seseorang itu adalah teman baik kita. Kita mengasihi seseorang karena dia cantik, karena dia ganteng. Kita mengasihi seseorang karena orang itu baik, dan lain sebagainya. Sedangkan kasih Allah adalah kasih walaupun. Tuhan Yesus mengasihi kita walaupun Tuhan tahu bahwa kita seringkali berdosa, kita seringkali memberontak, kita seringkali menyakiti hatinya. Namun, karena kasih-Nya yang begitu besar, Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memilih untuk mengasihi kita. Yesus Kristus datang ke dunia untuk menanggung hukuman dosa manusia agar manusia diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Hal itu tertulis juga di ayat Alkitab Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, dari sini kita jadi tahu bahwa Yesus Kristus rela menanggung penderitaan di atas kayu salib yang begitu berat demi menyelamatkan kita karena kasih-Nya. Oleh karena itu teman-teman, mari kita meresponi kasih Allah kepada kita dengan mengasihinya dan mempersembahkan hidup kita kepadanya agar kita mau dipakai untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Nah, dari bacaan singkat kita pada pagi hari ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa menerima dan memperoleh kasih dari Allah memang merupakan sesuatu yang sangat membahagiakan bagi kita sebagai umat-Nya. Namun kita dituntun untuk tidak hanya senang menerima kasih dari Tuhan, melainkan kita juga harus senang memberi dan membagikan kasih itu dengan sungguh-sungguh kepada orang lain atau sesama kita.
Nah teman-teman, sekian renungan pada pagi hari ini. Semoga kalian bisa memahami dan kalian bisa menarik sisi positifnya dan melakukannya di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah teman-teman, sebelum kita menutup renungan pada pagi hari ini dan melanjutkan aktivitas kita, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami sepanjang renungan pada pagi hari ini ya Tuhan. Dan kiranya renungan pada pagi hari ini boleh kami terima dan bisa kami jadikan sebagai rema dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau berkati guru-guru dan juga teman-teman kami semua Tuhan, supaya kami juga dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik ya Tuhan. Lancarkan pembelajaran pada hari ini supaya kiranya kegiatan pembelajaran pada hari ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetap semangat dan selamat beraktivitas.